seluruh jamaah Rasulullah rahimahullah. Seperti biasa kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa 'alamihi amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu wa yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'i wa yaqulu wa huwa qa'imun Rabbana lakal hamdu thumma yukabbiru hina yahwi lisujudi thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu yaf'alu dhalika bi salatihi kulliha wa kana yukabbiru hina yaqumu lithnataini minal julusi. Wa rawa Muslimun wa rabbana lakal hamdu dzakara al-lidal wa qawluhu rabbana lakal hamdu ja'a fi sahih wa kadza bila wawin. Adalah Rasulullah SAW dulu apabila beliau melaksanakan salat, beliau bertakbir, namanya takbiratul ihram, tsumma yaqumu, kemudian berdiri, wa yukabbiru, lalu bertakbir, hina yarka'u, ketika hendak ruku beliau juga bertakbir, tsumma yaqulu sami'allahu liman hamidah, hina yarfa'u sulbahu, kemudian beliau baca sami'allah ketika bangun mengangkat tulang rusuknya minar ruku'i dari ruku, wa yaqulu wa huwa qa'imun, kemudian beliau membaca ketika sedang berdiri tegak, Rabbana lakal hamdu, tsumma yukabbiru hina yahwi sujud, kemudian ketika hendak sujud juga beliau bertakbir, tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, ketika mengangkat kepalanya. Jadi ini cerita tentang takbir-takbir yang rukun maupun yang sunnah hay'ah. Jadi ini semuanya bacaan takbir itu ada dua, ada takbir takbiratul ihram masuk dalam rukun, ada takbir intiqal, takbir ketika perpindahan rukun ke rukun berikutnya. Dan itu semua sholat beliau laksanakan, baik sholat wajib maupun sholat sunnah sama saja. Cuman ini ada bagian lebih rinci. Kalau orang baca sami Allah sebagai imam, ya maka makmumnya tidak usah baca sami Allah gitu kan. Cuman ketika tangan sudah turun, barulah baca Rabbana lakal hamdu untuk makmum ya. Tapi juga imam disuruh juga Rabbana lakal hamdu ketika tangannya sudah turun ya. Begitu juga mau sujud, mau turun juga Nabi takbir, alias ada takbir ketika turun mau sujud ya. Nah ini jangan sampai kadang-kadang sama bacanya, imam sami Allah, makmumnya ngikutin sami Allah ya, akhirnya rame ya kan. Ya harusnya sami Allahnya cuma imam saja kalau jamaah. Tapi kalau jadi makmum jadi sendiri salatnya ya dua-duanya sami Allah ya, ketika ngangkat tangan, begitu sudah turun tangannya baru baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah di sini dalam hadisnya ada dua, boleh dibaca Rabbana mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Boleh juga dibaca fathah mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya kita biasanya yang mana terserah. Kalau yang lakal mil'u ya berarti Rabbana lakal hamdu mil'u ya. Ada lagi yang mil'as samawati, itu juga benar, artinya kebiasaan kita yang mana sama benarnya. Nah ini
kenapa orang di sini disuruh baca puji-pujian ketika orang lagi i'tidal? Ya, tadi habis ruku. Nyatanya orang ruku itu nikmat, i'tidal juga nikmat. Dan nikmat harus disyukuri. Lah orang ruku aja kalau punggungnya nggak sehat kan berat, ya kan? Begitu bangun tegak lagi kalau nggak sehat juga berat. Makanya dianggap nikmat. Dan itu sebagai tanda bahwa ruku sebagai keadaan orang lagi jatuh, kemudian i'tidal dianggap sudah bangun dari jatuh. Maka disuruh muji Allah yang disebut Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi dan seterusnya. Jadi mujinya tidak sembarangan, tapi minta pujian itu mil'us samawat, sepenuh langit, wal ardi dan sepenuh bumi. Bahkan lebih dari itu, wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du, dan sepenuh apa yang di luar itu, yang dikehendaki oleh Allah. Di luar langit, di luar bumi ada apa? Ya kan, itu kalau wa mil'u ma syi'ta itu artinya pujian yang melebihi isi langit bumi. Berarti masih ada dunia lain gitu kan ya. Ya artinya ada makhluk di luar bumi, di luar langit yang juga memuji-muji Allah itu. Nah, orang sholat berarti isinya adalah bersyukur. Maka sholat itu dimaknai sebagai bersyukur. Bahkan syukur yang paling sempurna adalah sholat. Ya, kenapa? Karena kalau syukur dengan harta tidak total. Tapi kalau syukur dengan sholat semuanya ikut. Mulutnya baca, mulutnya bersyukur. Badannya gerak, badannya bersyukur. Tangannya gerak, tangannya bersyukur. Matanya juga sama, pikirannya konsen, pikirannya bersyukur. Hatinya khusyuk, hatinya syukur. Jadi sholat itu syukur yang paling total. Gitu. Sehingga syukur tertinggi adalah mati lampu. Ya. Selanjutnya kita kaitkan dengan ruku baca tasbih. Nah, tasbih itu ya tadi kan ada kalimat syukur, ada kalimat tasbih. Kalau subhana disebutnya kalimat tasbih. Kalau tadi subhana rabbiyal azimi itu disebut kalimat tasbih. Ya. Lah ketika ruku disuruh baca tadi itu subhana rabbiyal azim di dalam hadis Imam Muslim, atau ditambah wa bihamdi di hadisnya Imam Bukhari. Nah ini cerita baca subhanal azimi itu berangkat ketika ayat Allah turun fasabbih bismi rabbikal azim. Jadi dulu ada ayat turun fasabbih bismi rabbikal azim atau sabbihisma rabbikal a'la. Dulu ayat ini turun, Muhammad bacalah tasbih dengan nama Tuhanmu yang agung, atau sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kamu dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha luhur. Kemudian ij'aluha fi sujudikum. Setelah ayat itu turun, kemudian ya Rasul perintahkan jadikanlah tasbih itu fi sujudikum, dalam sujud kalian. Ya, yang depan ij'aluha fi ruku'ikum, jadikanlah tasbih itu dalam ruku kalian. Jadi perintah tasbih dalam sujud dan ruku itu awalnya dari ayat turun fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian yang kedua subhanallah itu mengikuti sabbihisma rabbikal a'la. Kan ada dua, ada fasabbih bismi rabbikal azim, ada ayat sabbihisma rabbikal
a'la. Maka yang kedua subhana rabbiyal a'la, yang pertama subhana rabbiyal azimi. Itu sesuai dengan ayat fasabbih bismi rabbikal azim dengan ayat sabbihisma rabbikal a'la. Itu makanya beda, yang pertama subhana rabbiyal azim, yang kedua subhana rabbiyal a'la, tapi isinya sama, dua-duanya tasbih dalam ruku dan tasbih dalam sujud. Bedanya yang satu tambah al-azim, yang satu ditambah al-a'la. Ini rawa Muslimun min hadithi Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wassalam kana yaqulu dzalika, dan Rasul dulu selalu membaca tasbih itu. Wa yustahabbu ayyakuna dzalika salatan, dan itu disunahkan dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali, subhana rabbiyal a'la juga 3 kali. Itu disunahkannya. Wa qad jaa bi hadits Hudzaifah, dalam hadis Hudzaifah, wa fihi ahadits wa huwa adnal kamal wa akmaluhu min tis'i tasbihatin ila 11 tasbihah. Ukuran 3 tadi ternyata ukuran minimum, paling sedikit 3 dari sisi kesempurnaan. Jadi baca tasbih itu ada yang kurang, ada yang sempurna. Kalau yang kurang sekali doang, subhana rabbiyal azimi titik, sekali doang langsung i'tidal. Kemudian ada ukuran kamal, ukuran sempurna. Lah sempurna yang paling rendah 3 ila 11 tasbihah, sampai yang paling lengkap adalah 12 tasbih. Ya, yang sedang mintis'in 9 tasbih. Jadi kita pilih kalau sempurna paling sedikit 3 subhana rabbiyal azimi sampai 3 kali. Kemudian pertengahan sempurna 9 kali subhana rabbiyal azimi. Yang lebih sempurna lagi yang akhir adalah 12. Kalau 12 lumayan, ini bagus. Ya. Kalau subhana aziminya 12, salatnya 4 rakaat lumayan. Subhanallah hamdi sampai 12 itu yang paling sempurna. Sedangnya 9, ukuran terendah sempurna 3. Ya, nah ini pilihan. Ya, intinya gini, kalau kita punya peluang yang panjang, tidak sibuk, badannya lagi sehat, sekali-sekali tasbihnya 12 semua. Ya, kuatan bagus ya. Buatlah subhanallah ala 12, azim 12. Jadi itu sekali-sekali nyoba, karena itu termasuk paling sempurna. Itu wafil akhiraini sab'an, tetapi untuk 2 rakaat yang kedua, karena ada yang 4 rakaat, ini 2 rakaat yang kedua di sini paling banyak 7. Itu jadi yang tadi mau yang 2 rakaat awal, 2 rakaat yang kedua tasbihnya 7 itu. Wa hal yustahabu ayyudhifa bi bihamdi qala rabbi istahabbahu ba'dhum. Ya, tapi kata Imam Rabi, apakah di sini dianjurkan menyandarkan tasbih dengan kalimat babi hamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi? Apakah ini boleh misalnya nggak pakai wa, subhana rabbiyal azimi bihamdi? Ya, artinya tidak pakai wa bihamdi. Lah di sini ada yang menganjurkan pakai dengan disandarkan lafaz tasbih dengan babi hamdi. Yang tadi saya bilang subhana rabbiyal azim boleh, tambah sandaran babi hamdi juga boleh dan juga disunahkan. Itu jadi kita boleh subhanal azim titik, boleh juga tambah wa bihamdi.
Selanjutnya wawat ul yadaini alal fakhidaini fil julus. Sunnah hayat berikutnya meletakkan dua tangan di atas dua paha fil julusi dalam duduk. Ya besutul yusra wa yakbidul yumna illal musabbihata. Yang kemudian membentangkan jari tangan kiri menggenggam jari tangan yang kanan kecuali jari telunjuk. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan, karena dia berfungsi memberikan isyarat sebagai kesaksian tauhid. Jadi kalau orang duduk, baik duduk tasahud awal atau tasahud akhir, itu jarinya atau jari tangannya di atas paha, yang kiri membentang, yang kanan genggam gitu, genggam begini kan, yang kirinya begini itu kan ya. Kalau lagi tahiyat, yang kanan menggenggam, yang kiri nggak menggenggam gitu tuh di atas paha. Ini tapi menggenggam yang kanan, yang ini begini. Ini namanya membentangkan jarinya. Yang ini digenggam. Kecuali musabih itu yang ini. Nah, ini enggak digenggam, biasa aja begini. Ya, nanti sampai illallah baru dijadikan mutasyahidan illallah gitu tuh. Nah, ini juga sunnah hayah. Ya, wasani yustahabbu lil musalli ayadu ayadahu fihima ala fakhidaihi wa yabsutul yusra bi khaitu yusamat ru'usuha ar-rukbah. Jadi di sini di atas lutut loh ya. Jadi ini jangan kelewatan begini. Ya, ini kan dengkul. Ya, ini begini di sini, jangan di sini. Jangan kelewat lutut maksudnya. Iya kan, paha tapi di ujung ini lutut. Ini gini, jangan kelewat begini atau segini ya jangan. Di sini di atas lutut gitu ya kan, itu jadi ujungnya itu di atas lutut ini gitu, gini kan ya, tapi ininya nggak masuk genggam, begini aja nanti karena ada illallah gitu Tuhan. Nah itu sunnah ya, tetap masuk dalam sunnah hayah ya. Kemudian wal ibham yursilul musabbihah rawa Ibnu Umar an Rasulillah, dan itu riwayatnya dari hadis Ibnu Umar dari Rasulullah. Kenapa ini disebut jari musabbihah, telunjuk itu disebut jari musabbihah? Karena jari ini tujuannya untuk mensucikan Allah, karena di situ ada kalimat tasbih. Wa yarfa'uha inda qaulihi illallah, dia angkat jari itu telunjuk ketika sampai illallah. Li'annahu isyaratun ila tauhid, karena telunjuk tadi menjadi isyarat kepada tauhid bahwa yang wajib disembah hanya Allah. Illallah itu yang wajib disembah hanya Allah gitu itu. Namanya isyarat tauhid. Itu fayajma'u fi dzalika bainal qauli wal fi'li, sehingga disitulah tergabung antara ucapan dengan perbuatan. Di sininya illallah, di sini illallah, gitu namanya menggabungkan antara gerak telunjuk dengan ucapan mulutnya. Itu tuh. Ya, jadi kalau jangan dari awal udah langsung begini, tauhidnya belum ada illallah masa langsung begini. Ya kan, dia menunjuknya nunjuk illallah tujuannya, bukan dari awal. Dari awal masih tahiyat, belum ada illallah, karena dia isyaratun lit tauhid itu. Iya, nah itu kan lagi kembali tidak yang bersifat tauhid kalau dari awal. Kalau ini kan kaitannya dengan illallah, bahwa hanya Allah yang wajib disembah. Itu namanya menggabungkan ke mulut illallah dengan gerak jari illallah. Itu wa yustahabbu ayyumilaha qalilan inda rafiha, dianjurkan agak condong ke bawah sedikit ketika bangun.
Jadi artinya apa? Kalau sudah selesai tahiyat mau berdiri, tadi kan begini. Lah begitu mau berdiri turunkan sedikit baru berdiri. Itu. Wa fi haditsun rawahu Ibnu Hibban, ada hadisnya dari Ibnu Hibban, wa sahhahu, dan Imam Ibnu Hibban mengatakan hadis itu sahih. Wa la yuharrikuha li adami wurudihi, dan tidak diperbolehkan menggerak-gerakkan telunjuk karena tidak ada hadis yang menjelaskannya. Itu ya. Jadi wakila yustahabbu. Jadi kalau yang itu yang sahihnya kan, tapi ada hadis yang lain yang tidak masuk sahih, ada yang memperbolehkan. Ya, tapi kata Imam Syafi'i yang sahih yang tidak digerak-gerakkan ya. Ya kenapa? Alasannya isyaratan lil khusyuk. Jadi kalau nggak digerak-gerakkan nggak mengganggu kekhusyuan. Kalau digerak-gerakkan begini nanti justru malah mengganggu kekhusyuan. Intinya mah sunnah, cuman kalau ganggu kan jadi kurang khusyuk juga gitu. Abi wajin anau haron mubtilun di salat. Tapi menurut sebagian ahli fikih yang lain justru kalau digerak-gerakan dianggap haram dan akan membatalkan salat menurut Imam Nawawi dalam fikih Syarah Muhadzab. Ya intinya ya biasa aja, ilallah biasa aja, nggak usah harus diputar-putar segala. Ya itu yang lebih menenangkan dan lebih khusyuk. Tapi lagi-lagi kembali itu sunnah ayat ya. Kemudian wal iftiroz fi jami'il jalasat. Selanjutnya duduk iftiroz di seluruh duduk. Jadi duduk mau duduk antara dua sujud ya, mau duduk yang lain kecuali duduk yang paling akhir, semuanya duduk iftiroz. Nah, iftiroz itu artinya menjadikan kaki telapak kiri menjadi alas pantatnya. Iftiroz itu ya ini pantat, ini kaki dibalik diduduki pantat, namanya iftiroz. Ya dari kata firos itu kan tempat tidur asalnya gitu loh ya termasuk ini kan firos, ini juga firos ya. Karpet ini bahasa Arabnya firos juga ya kan. Lah iftiros menjadikan kaki kiri diduduki pantatnya. Dan ini kalau kita lihat ya, perhatikan sholat itu masih banyak yang berantakan. Ada yang nggak duduk iftiroz malah kakinya nungging terus ya kan. Ya duduk antara dua ruku kan habis sujud ya kan, habis sujud kan kemudian begini dulu kan, ada yang masih berdiri gini kan, capek kakinya ya. Harusnya kan iftiroz diduduki begini gitu ya. Jadi semua duduk iftiroz termasuk tahiyat ula atau awal, termasuk duduk antara dua sujud, semuanya kecuali yang tasawuf akhir atau tahiyat akhir namanya tawarruk ya. Kalau tawarruk ditarik ke kiri, ditarik ke kanan ya, kaki kirinya nggak diduduki tapi ditarik ke arah kanan. Intinya salat itu mudah, tapi kalau nggak dibiasakan kakinya kaku ya kan. Kalau tahiyat begini kan harusnya 5 ini jari ini semuanya begini. Kalau nggak biasa kadang-kadang cuma jari satu doang begini, padahal harusnya semuanya begini tegak ya kan. Iya, tapi kalau sakit nggak ada masalah. Kalau nggak sakit harus begini kan. Kalau sunnahnya sempurnanya begini, bukan begini. Ada lagi begini, ya itu mah nggak, namanya nggak tawarruk, melenceng ya. Ya tapi tadi emang harus dibiasakan dari muda supaya kakinya lemes gitu tuh. Ya, makanya orang-orang yang sudah tua baru masuk Islam memang kakinya kaku ya, karena tidak terbiasa ya. Karena kebiasaan itu penting kan ya. Ya karena kebiasaan itu walaupun berat jadi ringan. Seperti orang ngangkut aja, kayak kita kan kalau suruh ngangkut beras 100 kilo kan nggak kuat Pak Haji. Kayak kita begini suruh ngangkut beras 100 kilo kayaknya manggulnya nggak kuat.
Tapi orang kampung ya walaupun orangnya kecil kurus, karena biasa manggul karung 100 kilo itu enteng aja karena terbiasa. Ya orang Baduy apalagi. Ya kita suruh naik pohon, pindah-pindah pohon, kayaknya nggak bisa. Tapi kalau orang Baduy pindah-pindah pohon kayak monyet nggak bisa. Karena kebiasaan, itu kan. Sama orang sholat juga ketahuan mana yang sholatnya udah lama, mana yang belum lama. Yang udah lama pasti lemes, semuanya mudah. Baik duduk iftiros, duduk tawarruk, tidak ada yang berat karena terbiasa gitu. Udah lemes semualah intinya ya. Itu wat tawarruk fil jilsatil akhirah, duduk tawarruk kalau tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Ya, kemudian wat taslimatut tsaniyah, lalu salam yang kedua. Artinya salam pertama rukun, salam kedua sunnah hayat. Ya, ada yang nanya, Pak Ustadz, kalau kita kagol lagi sholat, ya, kemudian lagi kagolnya gini, nahan kentut, ya kan? Begitu salam pertama ke sana langsung dat keluar kentutnya. Kira-kira sholatnya sah nggak? Sah, karena yang keduanya sunnah hayat. Yang rukunnya yang tadi, yang pertama. Yang kedua sunnah hayat. Jadi kalau salam pertama udah kentut duluan, ya udah sah, karena yang wajib ke sana. Ininya sunnah, maka dikategorikan sholatnya sah. Ya cuman kadang orang kalau nggak belajar kan ragu-ragu, ini sah nggak, ini salam baru sekali udah batal gitu. Makanya sholat itu kalau bisa mencari kondisi yang paling tepat. Jangan sampai udah mau kentut dari awal dipakai sholat, akhirnya sholatnya keganggu sampai melintir-melintir nahan kentut. Makanya sholat membawa nahan kentut itu hukumnya makruh. Sholatnya makruh karena keganggu. Ya iyalah sholat sampai bingis-bingis itu nahan gimana? Ya kecuali kalau sudah di ujung sholat pengen kentut, jadi tahan, tanggung sekali gitu. Itu. Tapi juga seandainya waktunya longgar dan kira-kira membahayakan, boleh dibatalkan. Ya batalkan wudhu lagi. Karena kalau menimbulkan penyakit malah repot. Orang nahan kentut, nahan buang air besar itu berbahaya kan? Berbahaya. Saya pernah punya teman ceritanya naik bis dari Bogor ke Bandung. Baru berangkat dia itu di terminal pengen gitu ya. Ditahan sampai ke Bandung. Atau sampai Bandung malah masuk rumah sakit lagi. Iya, sampai Bandung langsung masuk rumah sakit. Gara-gara nahan dari Bogor sampai ke Bandung. Kan dulu lama. Kalau dulu kan Bogor Bandung itu agak lama ya. Iya kan kalau sekarang kan tol. Dulu kan lama. Berapa jam itu bisa? 7 jam ada kali ya. Ya itu nahan mau itu. Akhirnya masuk rumah sakit berurusan, habis 2 juta lah, nahan jadi kehilangan uang 2 juta. Lah itu makanya salat membawa hadas nahan kentut itu hukumnya makruh. Alias kalau memang waktunya bukan waktu akhir, kira-kira habis, ya sudah dibatalkan dulu, wudu dulu biar salatnya lebih khusyuk. Ilam annahu la yata'ayyanu fi sholati julusun bal kaifa qa'adal musalli jaza. Wa hadza ijma'un sa'un fi dzalika jilsatul istirahah wal julus baina sajdataini wal julus li mutaba'atil imam. Na'am yusannu fi ghairil akhir ka julus tasawwudil awal al iftiras. Fajribu ala ka'bin yusrahu. Ya ini bentuknya tadi sudah dibahas bahwa duduk iftiras itu semuanya kecuali tawarruk yang hanya yang paling akhir, yang lain semuanya sama. Itu. Lah kemudian pertanyaannya, duduk akhir yang mana? Semua sholat. Ya kan begini. Ada orang sholat
sholat tarawih, sholat duha. Sama aja, kalau sudah duduknya akhir duhanya 2 rakaat, ya sudah, duduknya tetap begini, ya kan? Tawaruk namanya. Ya, ini kaki keluar kiri. Mau sholat apa? Sholat witir sama, kalau yang terakhir begini. Ya, yang sebelum itu. Jadi sama aja, termasuk sholat tarawih. Cuman ya orang beda-beda. Ada yang sholat tarawih 2 rakaat iftirosh, nanti 2 rakaat lagi tawaruk, ya kan? Ada yang langsung semuanya pakai tawaruk begini, ya kan? Ya tapi di sini semua duduk pakai iftirosh kecuali yang untuk mau salam. Ya kalau sakit itu udzur namanya. Ya kecuali udzur disesuaikan kemampuan. Mau iftirosh di sini habis jatuh dari motor misalnya nggak bisa, ya dibalik ke kiri juga boleh, namanya juga bisa begini dibalik ke kiri karena sakit kan, dibalik ke kiri begini boleh karena sakit kan, habis jatuh misalnya dibalik ke kiri boleh kalau memang sakit, ya terserah bisanya gimana gitu kan. Ya karena kondisinya memang darurat ya tetap iftirosh cuma kebalik ke sana. Ya karena kondisinya darurat. Ya, intinya sesuai bisanya kayak apa. Sama juga orang mu'alaf belum bisa, ya sebisanya aja kayak apa. Gitu kan. Jangankan bentuk duduk, wong Fatihah belum bisa juga boleh kok cuman baca bismillah karena baru masuk Islam. Ya kan dia baru masuk Islam. Belum bisa apa-apa, atau bisanya syahadat doang, asyhadu alla ilaha illallah, ya sudah dibaca aja sampai awal sholat sampai akhir sholat, karena dianya belum bisa gitu, antara belum bisa dengan tidak bisa. Ya kalau tidak bisa namanya cacat selamanya, itu pasti tidak bisa, mau dipaksakan juga tidak bisa, karena memang sudah cacat seumur hidup gitu. Ya kakinya sudah cacat seumur hidup, gak mungkin bisa, maka sebisanya aja. Nah, itu bentuk yang namanya juga sunnah tadi kan. Nah, di sini wayan sabu rijlaul yumna wa yaj'alu atrafa asabiha lil qiblah. Cuman di sini menjadikan ujung-ujung jarinya mengarah kiblat. Jadi duduknya tadi ini jari-jarinya tetap mengarah kiblat, maksudnya jangan begini kan. Ya itu naruh tangannya tadi. Ya wa yaj'alu yusrahu min jihatil yumna wa hadhil kafiyah qad thabata fis sahihain. Ya. Jadi kemudian menjadikan yang kiri min jihati yumnahu wa hadhil kafiyah. Wa wajhul farqi bainal julus al-khira wa ghairiha annal julus al-awwal khafifun walil musalli ba'dahu harakatun fanasibun ayyakuna ala hayatil mustawfizi bi khilafil akhir. Jadi kenapa yang pertama tadi iftirosh, yang kedua tawarruk? Ya karena yang pertama sifatnya sebentar, yang kedua sifatnya lama. Ya, jadi kalau duduknya iftirosh tadi diduduki kakinya, memang duduknya sebentar, tahiyat awal kan gak lama. Ya, maka dia diatur dengan tawar iftirosh supaya berdirinya lebih mudah gitu ya. Itu diantaranya. Wa'lam annal masbuqa yajlisu muftarisan. Nah, kalau makmumnya masbuk gimana? Kalau makmumnya masbuk duduknya tetap iftirosh. Ya karena dia kan ketinggalan. Ya kan begitu ketinggalan, imamnya duduknya udah tawarruk tahiyat akhir kan. Nah, dianya kan bukan tasyahud akhir masbuknya. Maka duduknya dia tidak seperti imam. Kalau dia makmum masbuk, yaitu duduk iftirosh karena dia akan nambah lagi rakaatnya. Jadi jangan ikutin imam udah tahiyat akhir, kakinya udah tawarruk, udah makmum yang masbuk ketinggalan jangan sama kayak imam. Dia duduknya diduduki kakinya yang disebut iftirosh tadi. Karena belum selesai sholatnya gitu. Jadi ngikuti tapi duduknya berbeda gitu.
Ya, di sini cukup lengkap keterangannya. Wa kadzas sahi li anna ba'da julusihima harakatun. Ya, selanjutnya begitu juga bukan masbuk aja, orang yang lupa, ya kan? Jadi dia kan tadi udah berapa rakaat gitu kan, suka begitu itu. Lah orang yang ragu juga jangan ikuti imam, ya duduknya iftiras, yang walaupun imamnya tawarruk, karena dia gara-gara lupa dianjurkan menambah, ya kan, maka dia duduknya tetap iftiras seperti tasyahud awal atau yang sering kita sebut dengan tahiyat awal. Wa tustahabu at-taslimatus tsaniyah, dianjurkan juga disunahkan salam yang kedua. Li'annahu alaihi salatu wasalam, karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi, karena Nabi juga salam ke kanan dan ke kiri. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim, min riwayat Ibnu Mas'ud, dari sumber Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi kalau salam pertama wajib, salam kedua sunnah. Itu. Lah, untuk apa orang salam ke kanan dan ke kiri? Nah, di sini tujuannya salam itu mendoakan keselamatan dan perdamaian. Untuk siapa? Semua orang di muka bumi. Kenapa noleh ke kanan? Kita doakan ke kanan sedunia. Ke kiri doakan ke kiri sedunia. Jadi yang mengarah ke kiri sedunia kena doa kita assalamualaikum warahmatullah, ke kanan juga sama. Itu. Nah, di sini Rasul menggunakan salam ke kanan dan ke kiri. Ya, cuman di sini haruskah orang itu noleh atau tidak? Ya, kesunahannya noleh sesuai dengan aturan. Karena sama salamnya sunnah, nolehnya juga sunnah yang kiri. Yang ke kanan wajib salamnya, tapi nolehnya sunnah. Itu nolehnya ya. Ya cuman kalau sunnah ya jangan ditinggal walaupun sunnah, nanti orang bingung. Masa sholat assalamualaikum warahmatullah nggak noleh, itu salam apaan gitu kan ya? Dikira makmum belum selesai sholat, itu kan bingung kalau nggak ada isyarat begini ya Pak Haji ya. Kalau nggak ada kesunahan nolehnya, waduh makmumnya bisa keder nantinya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kok nggak noleh kanan kiri diem aja. Ya itu bingung nantinya. Ya iya kan, makanya walaupun sunnah tetap penting, khawatir makmumnya bingung. Assalamualaikum warahmatullah gitu tuh. Cuman nolehnya kapan? Nah ini kan karena doa. Doa itu kan sasarannya kapan? Yang kita doakan siapa dan kapan, itu kan? Nah doa itu kan ya alamat dulu, ya kan? Doa itu kan ada alamatnya, maka nolehnya itu ke alaikum. Jadi bukan assalamualaikum warahmatullah baru begini, enggak lah. Ya nolehnya itu alaikumnya itu alamatnya assalamualaikum. Dan jadi alaikumnya itu alamatnya itu loh. Assalamualaikum gitu tuh. Bukan assalamualaikum masih begini, baru begini, bukan. Ya ke alamatnya, alaikum itu ketujuan. Assalamualaikum baru warahmatullah. Assalamualaikum baru warahmatullah. Iya, bukan assalamualaikum warahmatullah baru beginilah. Iya itu nggak sesuai alamat namanya. ya salah alamat. Yang didoakan sana kan, assalamualaikum, assalamualaikum gitu kan. Salam kepadamu itu loh ya kan. Mu itu kan, kum itu kan mu itu, mu gitu. Masa mu di sana ya gimana? Kan alamatnya tadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi ke alamat itu nolehnya yang pas. Ya tapi sunnah ya, lagi-lagi jangan debat habis-habisan dong, sunnah ya kan. Tapi kan alamatnya jelas tadi loh. Kum itu alamatnya, kum itu alamatnya. Ya karena begini, ketika alamat gak pas orang jadi bingung.
Saya pernah ikut sholat di situ itu di Boru itu ya, di Boru yang sebelah kiri sini nih. Apa namanya, kampung apa namanya? Apa itu yang dekat PDAM? Badan POM. Ya, kan masjid baru itu. Nah itu pas, waduh ini kok. Jadi ceritanya mau baca takbir, mau rakaat kedua. Ya kan, habis sujud mau berdiri yang kedua kan, Allahu Akbar, lah makmumnya udah berdiri, dianya masih sujud Pak Agus. Lah ini gimana baca takbir kayak masih nungging, lah makmumnya udah duluan. Waduh ini bahaya amat, ini batal semua Jumatannya. Nggak tahu ya, kita mengingetin sama yang tetangga sebelah. Ya kan kalau kita ngomong kan kita bukan penduduk asli, nantinya dibilang kayak apa kan ya suruh ngingetin aja yang orang situ lah, itu batal itu, karena dia Allah Akbarnya masih nungging, jamaahnya udah duluan diri kan, akhirnya kan batal Jumatannya, karena kan jamaah Jumat itu hukumnya wajib ya, jamaahnya itu wajib, Jumatan itu jamaahnya wajib. Kalau makmumnya duluan kan batal jamaahnya, kalau batal berarti jamaah Jumatannya nggak sah, harus diulang. Ada yang ya, saya bilang kayak yang tadi, berani negur apa enggak terserah kan ya, yang tetangganya kan, kita kan bukan ahli Jum'ah karena kita orang lewat. Kalau orang lewat kan nggak termasuk ahli Jum'ah Pak Gus. Ahli Jum'ah itu penduduk 40 asli itu ya, kita negurnya yang asli kan, karena kalau emangnya kita tegur nantinya pasti marah-marah ya kan gitu itu. Jadi maka itu padahal sunnah kan, Allah Akbarnya itu sunnah Pak Agus. Tapi kan waktunya masa Allah Akbar masih nungging ya kan. Lebih baik dia berdiri dulu baru Allah Akbar. Jadi makmumnya nggak duluan. Ini Allah Akbar masih sujud, makmumnya udah berdiri gitu tuh. Jadi kodenya salah lah bahasa Pak Agus ya. Kodenya salah akhirnya menimbulkan rusak semuanya. Ya makanya yang suka vokal itu Pak Profesor Utang ya, yang orang Bandung itu, ulang sholat begitu ya, galak dia, orang MUI pusat ya, itu agak galak dia. Kalau kita kan masih pakai yang lain lah biar nggak kesinggung, gimana caranya ya, karena gara-gara sunnah juga kalau nggak pas alamatnya semuanya bisa batal, kecuali kalau jamaah tadi bukan Jumat loh ya, kalau bukan Jumat masih sah, tapi sebagai sholat sendirian. Kalau sholat maghrib misalnya Allahu Akbar masih nungging, makmumnya berdiri, tetap sah, tapi sah sholat sendiri, bukan sah sholat jamaah karena udah mendahului imamnya. Itu. Tapi kalau sholat Jumat harus diulang, beda ya, statusnya beda. Jadi kalau jamaah biasa sunnah muakkadah, sholat Jumat jamaahnya termasuk fardu ain, sehingga tidak bisa dilepas di situ. Hati-hati. Dari sini sama kayak tadi itu kan, salam tadi, Assalamualaikum warahmatullah, belum noleh, lah bingung jamaahnya malah nggak noleh lagi ya. Nah itu jadi bingung, walaupun sunnah nanti makmumnya kebingungan ya. Makanya apapun yang dilakukan imam harus diketahui oleh makmum supaya makmumnya nggak bingung. Jadi kalau modelnya tadi harusnya bilang ke jamaah, saya biasanya takbirnya masih sujud, ceritakan dong biar makmumnya tahu ya kan. Iya, karena takbir itu intikal. Kalau masih nungging namanya bukan intikal. Intikal itu perpindahan rukun dari nungging ke berdiri. Jangan takbir masih nungging, namanya bukan intikal. Ya, bukan perpindahan. Kan udah berdiri itu namanya intikal. Kalau masih nungging belum intikal, maka namanya tafsirnya takbir intikal. Itu. Ya, maka di situ orang perlu hati-hati, karena namanya juga jamaah, satu dengan yang lain berpengaruh, ya kan? Sahnya berpengaruh, salahnya juga berpengaruh. Maka kalau jadi imam salah ditegur jangan marah ya. Ya karena makmum itu juga aktif bagian dari jamaah. Itu kan ditegur harusnya terima kasih karena ditunjukkan kesalahannya. Itu. Makanya salat jamaah itu disebut sebagai lambang persaudaraan yang baik, ya kan?
Itu saling menegur, saling mengasih tahu dan seterusnya. Kalau itu dilakukan di luar sholat tentu bagus juga. Tetangga salah dinasehati, teman salah dinasehati, kayak sholat kan, sholat salah dibetulkan gitu itu. Ya inilah yang dapat dibacakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mengapa? Kemarin kan nggak bisa sujud. Kalau dipakai jadi begini sebenarnya gimana? Ya nggak apa-apa. Sebisanya. Kedua tuh kalau pak kursi itu posisinya lurus dengan barisan itu kursi itu bagaimana? Iya. Harus mundur. Kursinya. Ya. Atau duduknya doang, bukan kursinya, gitu. Duduknya badan kita setara dengan yang lain. Ya, badan kita bukan kursinya. Iya. Jadi kursinya tetap di barisan di sini berarti. Iya. Ya, asal nggak ganggu yang lain aja kan intinya. Maka namanya nggak kursi kan, karena kena orang kan sakit kursi mah. Ya, yang bagus yang di pinggir, yang baik kursi yang paling pojok. Ya, nggak keganggu yang lain, takut kesikut sama sebelah. Iya. Kalau nggak di belakang. Ya, artinya di posisi yang aman. Ya, yang disuruh lurus sama badannya dengan kanan kiri. Ya, yang kursi mau mundur gitu di sini kan ganggu staf yang belakang kalau mundur. Iya, kalau mundur pasti ganggu yang belakang kan. Kalau di depan, makanya tadi kan kalau bisa di belakang karena khawatir di belakang ada sop lagi kan. Iya. Jadi ya sama sih. Jadi kemarin juga waktu umrah di Masjidil Haram kan ada yang bawa itu ya Pak Haji. Wah ini di depan mendingan kita minggir daripada saya sudah ya. Ya kalau kita kan masih longgar, kalau Masjidil Haram kan rapatnya kayak apa tahu sendiri kan. Ada orang-orang dari Mesir dari mana-mana itu kan suka bawa apa? Iya yang kursi kecil itu kan. Kalau kita sujud bisa pentok di sini kan. Yang mendingan di sampingnya sini kita hanya geser biar di luar ini ya. Iya kursi itu aman. Iya, sama-sama. Iya.